Om, firman Tuhan agak menggaung ya, suara agak menggaung. Firman Tuhan hari ini cukup banyak ayat-ayat yang akan saya jelaskan dan kita semua akan belajar bersama-sama. Di mana judul firman Tuhan hari ini saya beri judul dampak janji Tuhan Yesus ya memberi seorang penolong bagi hidup kita sebagai orang percaya. Dampaknya itu apa bagi setiap kita? Kita sering dengar seorang penolong. Kenapa seorang penolong itu yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus, perlu hadir dalam kehidupan kita? Tujuannya apa dan dampaknya apa bagi kehidupan kita? Apakah kita semua benar-benar sudah merasakan itu? Mungkin saat masalah terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu masalah yang sifatnya bisa membuat kita berduka ataupun masalah yang bisa membuat kita bersuka. Apakah dampak dari Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita itu benar-benar kita rasakan? Atau kita tidak ngerti? Padahal Tuhan kan berjanji bahwa bagi setiap orang percaya gak usah khawatir, gak usah gelisah. Pada waktu dia meninggalkan kita dan dia naik ke surga, dia ngomong, kamu saat ini akan aku tinggal naik ke surga, tapi kamu gak usah khawatir, gak usah gelisah. Karena aku akan memberikan kau seorang penolong, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus sendiri, diberikan bagi setiap kita. Gunanya apa? Tujuannya apa? Dampaknya apa dalam kehidupan kita? Ini kalau kita sebagai orang percaya, ya, tidak bisa merasakan, bahkan salah mengerti, karena diajar yang salah, maka apa yang Tuhan Yesus janjikan itu gak benar-benar mengena dalam kehidupan kita. Karena tujuan Roh Kudus diberikan bagi setiap orang percaya itu banyak sekali sekarang dibelok-belokkan ya kepada satu pengertian yang salah. Nanti kita sama-sama buka ayatnya dan kita sama-sama belajar. Tujuan Roh Kudus diberikan bagi setiap kita itu untuk apa? Kan seperti itu ya. Kenapa Roh Kudus harus dihadirkan dalam kehidupan kita? Dampaknya itu kita akan benar-benar merasakan satu pertolongan itu bagaimana. Dan kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sebelum Roh Kudus itu hadir dan sesudah Roh Kudus hadir itu yang kita rasakan itu bagaimana. Faedahnya apa sih? Ini banyak sekali orang yang salah tafsir, salah mengerti. Hari ini coba saya ingin menjelaskan. Yang pertama ya, mungkin banyak sekali orang berpikir Roh Kudus itu diberikan bagi kita supaya kita menghadapi kehidupan di dalam dunia ini ada sesuatu yang bisa menolong kita. Ya, salah satunya mungkin saya pernah ketemu dengan seseorang hamba Tuhan, mungkin pernah saya ceritakan pada waktu dia mau mencari sebuah jalan dan tidak ketemu. Dan dia bingung, dia berdoa, terus akhirnya ketemu. Dia ngomong, ya ini karena Roh Kudus yang memimpin, memberi pertolongan, sehingga kita bisa ketemu jalan. Apakah Roh Kudus diberikan itu cuman sebatas itu aja? Atau pada waktu menghadapi persoalan masalah di dalam kehidupan, mungkin keluarga, mungkin ekonomi atau apa, bentuknya saya nggak tahu. Nah, masalah itu digumuli, terus pada suatu saat berhasil teratasi. Dan dia ngomong, ini semua terjadi karena pimpinan Roh Kudus. Tetapi dipimpin di dalam hal apa sehingga itu bisa berhasil? Ya,
Mereka tidak bisa menjelaskan. Dan apakah tujuan Roh Kudus diberikan hanya cuman menghadapi persoalan masalah keluarga atau masalah ekonomi atau bahkan masalah mencari jalan? Apakah Roh Kudus hanya diberikan kepada kita sebagai seorang penolong itu cuma seperti itu aja? Atau adalah hal yang sangat penting? Sehingga pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia ngomong kepada murid-muridnya, kamu gak usah gelisah, gak usah takut. Apa sih yang membuat mereka gelisah? Nah, ini juga harus menjadi satu pemikiran kita. Karena kegelisahan yang terjadi pada waktu Yesus tinggal, kegelisahan murid-muridnya itu mungkin ada dua. Yang satu gelisah karena ditinggal Yesus, naik ke surga dan dia merasa yang biasanya bersama dan sekarang ditinggal. Yang satunya mungkin memiliki pemikiran yang seperti kita. Ya. Waduh, nanti kalau enggak ada Tuhan aku menghadapi kehidupan ini bagaimana? Ekonomi atau apa. Kalau bersama Yesus kan ada jaminan kan seperti itu. Apakah Roh Kudus diberikan seperti itu jaminan untuk menghadapi sosial dalam kehidupan kita? Apakah supaya seperti itu? Coba kita sama-sama pelajari. Tuhan Yesus naik ke sorga dan menjanjikan seorang penolong bagi setiap orang percaya. Dan kapan seorang penolong itu hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan tujuan daripada seorang penolong yaitu Roh Kudus pada setiap orang percaya itu apa? Kita harus mengerti dulu masalah apa yang harus kita hadapi dalam kehidupan sebagai orang percaya ini. Ya, yang pertama kita tahu kita adalah manusia yang berdosa. Ya, sebelum menerima penebusan Kristus kita adalah manusia yang berdosa. Lawan kita, firman Tuhan mengajarkan lawan kita yang terutama itu bukan darah dan daging. Artinya sesama kita ini, bukan. Tetapi penghulu darah, setan. Ya. Kalau kita mau belajar, kalau saya lagi belajar kitab Wahyu, saya menjelaskan sedikit tentang kitab Wahyu. Setan itu tidak pernah berhenti berupaya untuk menggagalkan rancangan Tuhan bagi kita. Rancangan yang apa? Rancangan sampai menuju kehidupan kekal. Ya. Mereka berupaya dengan segala cara, dengan segala macam. Dan itu kitab Wahyu itu ditulis pada waktu itu dengan satu tujuan bagi setiap orang percaya pada waktu itu, terutama kepada 7 jemaat. Ya, 7 jemaat pada waktu itu mewakili kita jemaat sekarang semua sampai dengan saat ini. Ya, 7 jemaat itu menghadapi sebuah masalah, sebuah problem di dalam kehidupan. Mereka menghadapi satu tekanan secara ekonomi, secara apa, banyak sekali tekanan. Dan firman Tuhan ini ingin mengajarkan bagi kita waspada. Memang tekanan itu ada, bukan enggak ada. Tekanan itu yang terutama datangnya dari si jahat. Ini kita harus sadar dan kita harus mengerti. Kenapa secara psikologi aja sekarang kita mau coba masuk ke psikologi kejiwaan kita dulu. Saya seorang suami, istri saya seorang perempuan. Saya laki, dia perempuan, suami istri. Saya pacaran dulu seneng sama-sama. Ya luar biasa, happy luar biasa. Tetapi berjalannya waktu, sekarang saya menikah sama istri saya hampir 40 tahun. Dengan berjalannya waktu banyak problem masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, suatu saat mungkin terjadi sesuatu kesalahpahaman, atau sesuatu yang tidak saling menyukai, terjadi satu clash, sesuatu yang tidak enak. Yang jadi satu persoalan dan masalah yang harus kita sadari, kita sama-sama anak Tuhan. Kita sama-sama di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan itu yang harus ada apa? Harus ada kasih, saling mengampuni, saling memberi, saling apa, itu terus harus ada. Tapi kalau sampai salah satu, karena dikuasai amarah, ya, atau dikuasai oleh sesuatu kepahitan, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang membuat kita nggak damai, nggak sejahtera. Yang kita hadapi ini siapa? Dia yang begitu baik, yang begitu luar biasa, dia sampai bisa seperti ini itu karena apa? Masalahnya karena apa? Yang terutama kita harus sadar,
bagaimana kita harus mengasihi dia secara dalam satu pengertian, kita melakukan hal yang baik. Kalau kita lakukan semua yang baik itu dengan satu tujuan, supaya dia menerima dengan apa yang kita lakukan ini, dia bisa melihat kembali kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, kalau dia bisa melihat Injil kembali dalam hidupnya, yang namanya kepahitan, yang namanya kemarahan, yang namanya kesakitan, itu yang menyelesaikan siapa? Tuhan sendiri dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kita mau menyelesaikan dengan perkataan kita untuk supaya dia sadar, untuk supaya dia baik kembali kepada kita, tidak mungkin bisa. Manusia tidak mungkin bisa membaikkan manusia, hanya Tuhan yang bisa mampu membaikkan. Tetapi pada waktu kita ingin memberitahu kepada dia tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, otaknya lawan kita yang sudah begitu pahit, begitu sakit, yang sudah dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik, ya kita harus sadar itu adalah lawan kita sesungguhnya. Menghadapi situasi yang seperti itu, kita tidak bisa dengan cara kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa dengan cara kekuatan kita sendiri, itu bukan berarti gak pakai mikir kita cuma doa toh. Bukan, kita memang harus berdoa. Tetapi kita perlu satu kuasa, yaitu kuasa Allah Roh Kudus. Yang memberikan, memampukan kita untuk diingatkan melalui kebenarannya. Sehingga kita mampu bisa menerima segala keadaan di dalam kebenarannya. Ya, coba ini saya ingin menjelaskan secara perlahan-lahan. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kuasa setan itu, saya bukan ngomong luar biasa. Tetapi kalau saya lihat kecerdikannya, kalau saya lihat caranya di dalam kitab Wahyu, saya cukup ngeri. Dalam arti ngeri itu apa? Saya sekarang sangat sadar. Di dalam akal saya, kepintaran saya, kemampuan saya gak akan mampu melawan kuasa iblis. Karena dia bermacam-macam cara dia lakukan. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Sangat jelas. Coba kita lihat ya, perlahan-lahan tidak apa-apa ya. Nanti perlahan-lahan setelah kitab Wahyu, saya masukkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 nanti. Tapi coba kita mau tahu dulu gerakan lawan kita ini modelnya kayak apa gitu loh. Dan apa yang akan dia lakukan bagi anak-anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, ya gak perlu dia melakukan, sudah tersesat sendiri toh. Tapi bagi anak Tuhan apa yang dia ingin lakukan, gerakan apa yang dia lakukan. Kita tahu semua iblis itu asal mulanya, saya ulangi kembali, malaikat. Malaikat itu sebuah makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Dia jauh lebih cerdik, dia jauh lebih daripada manusia ini yang terbatas. Dia adalah suatu makhluk yang sangat luar biasa. Dia jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa karena apa? Sombongan atau apapun bentuknya mau melawan Tuhan, dibuang ke dunia. Setelah dibuang di dunia, dia gak terima dengan rancangan Tuhan yang sedemikian baiknya bagi manusia. Karena manusia juga jatuh dalam dosa enggak? Jatuh. Tapi kenapa Allah mau menolong manusia? Ya. Dia mulai mendakwah, gak terima manusia yang sama jatuh dalam dosanya. Kenapa manusia ditolong? Ya. Dia kok enggak? Ya, kita tahu semua, dia ngomong sama Allah, dia mendakwa atau itu? Dia ngomong, ini loh manusia yang kamu belain, yang namanya Ayub, benar ya? Kamu belain karena Ayub, kamu jagai, kamu berkati, sedemikian rupa. Coba enggak kamu berkati, coba berkatnya kamu ambil semua, pasti dia akan menghujat kamu. Tapi Allah izinkan dan Ayub tetap menang. Ayub menang karena Ayub mengenal Allah dengan benar. Yang jadi satu pertanyaan, kekuatan iblis itu bagaimana? Apa yang akan dia lakukan? Coba kita lihat satu-satu. Wahyu pasal 12
Ayat yang ke-13 dulu. Satu ayat kok, satu pasal dan saya buka satu ayat, gerakan-gerakannya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Saya sedang tidak mengekspos, saya langsung artikan secara langsung. Memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki ini mengarah kepada Tuhan Yesus, ya. Mempelai perempuan itu pada waktu itu mengarah kepada bangsa Israel. Kalau sekarang mengarah kepada gereja. Kalau sekarang mengarah kepada setiap orang percaya. Amin. Tapi pada waktu di dalam konteks ini mengarah kepada janji Tuhan kepada bangsa Israel akan melahirkan seorang penolong, yaitu Kristus. Jadi ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi yang diburu siapa? Bangsa Israel. Berusaha untuk dimusnahkan. Benar ya? Tetapi dia menang? Enggak toh? Dia gagal. Tetap melalui bangsa Israel, orang Yahudi, lahirlah sang juru selamat. Benar ya? Dia gagal. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya. Jadi karena dia gagal untuk mencegah supaya melalui keturunan apa yang Tuhan janjikan melalui bangsa Israel itu kan lahir seorang juru selamat, dia gagal. Juru selamat tetap lahir, ya. Yang dia serang siapa? Keturunannya ternyata orang-orang pilihan Allah, ya. Memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, jelas ya. Jadi setan itu tidak mungkin nyerang orang yang bukan anak Tuhan. Buat apa diserang sama-sama boloi gitu ya. Jadi ini yang pertama. Terus yang kedua, kita lihat. Kita siap di sana. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita ini kita tidak sejahtera, padahal kita sudah terima Kristus. Benar ya? Harusnya kita memiliki damai sejahtera terus toh. Karena apa? Janji Tuhan apa? Bagi setiap orang percaya, hendaknya kamu bersuka cita senantiasa. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Loh kenapa kalau Kristus mati bagi kita kok kita bersuka cita? Nah banyak orang gak ngerti lagi gitu loh. Kematian itu dampaknya apa bagi kita? Seorang penolong itu dampaknya apa bagi kita? Kok kita ini seringkali gak bisa merasakan hal itu? Berarti hati kita dikuasai oleh cok temen-temen lah si jahat ya, iblis lah saya gak enak ya. Si jahat ya. Sama suami, sama istri, sama mantu, sama anak tetangga. Wah kudu mangkel lah. Lihat lo dia itu waduh mangkel lah. Sama pekerjaan mangkel, sama ini gelisah, sama itu gelisah itu karena apa? Hati kita tidak ada damai. Kenapa tidak ada damai? Nah nanti kita sama-sama bisa mengerti. Ini kita lihat dulu ya. Jadi kita siap. Iblis ini bergerak mau menggagalkan rancangan Tuhan di dalam penyelamatan melalui Kristus. Dia gagal. Dia gagal bukan putus asa. Wah dia gagal, dia malah marah. Apa? Orang-orang percaya, keturunan dari wanita itu tuh, orang-orang percaya, dia serang. Yang menuruti hukum-hukum Allah itu menunjukkan adalah orang percaya. Dia serang, kita ini diserang. Siap loh kita diserang loh ya. Terus kita lihat lagi sekarang. Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Kalau tadi di dalam pasal 12 itu digambarkan iblis itu berupa naga. Ya, berkepala 7, bertanduk 7, beritu semua. Seperti itu, dia mau menyerang naga itu ya. Sekarang di pasal 13 ayat 1. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanjuk 10 dan berkepala 7, di atas tanjuk-tanjuknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Setelah itu ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Kok gak serupa kelinci ya? Macan tutul ini binatang buas, ngerti ya? Pembunuh ya. Dan kakinya seperti kaki beruang. Ya, kalau beruang itu yang ditakuti itu bukan menggigit,
Tapi beruang itu yang paling ditakutin apa? Ini loh. Apa namanya? Cakarnya, memukul itu beruang itu yang paling ditakuti. Binatang beruang itu yang kita takut bukan dia gigitannya, tapi pukulannya, ya. Kok ya, jadi serupa dengan macan tutul buas, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Kalau singa itu takutnya mulutnya, ya. Jadi ini binatang ini pembunuh, ya. Dan naga itu memberi kepadanya kekuatan dan tatanya dan kuasanya yang besar. Jadi pertama kali iblis itu berupa digambarkan seperti naga, terus naga itu memberikan satu kuasa lagi kepada sesuatu yang sifatnya membunuh. Nah, ini sudah kita tahu semua, banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Orang-orang yang sangat-sangat benci dengan anak-anak Tuhan. Itu dikasih kuasa yang sedemikian luar biasa. Pada waktu zaman dulu itu Nero digambarkan seperti itu. Kalau orang tidak mengaku ini adalah Tuhan, bunuh. Kalau tidak mengaku dia dianggap sebagai Tuhan, bunuh. Sekarang siapa? Mungkin Kim, siapa namanya? Ya, sing rambutnya model apa? Cepak-cepak itu di Korea itu, ya. Itu menganggap bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Orang Kristen di sana banyak yang dibunuh, yang disuruh kerja paksa. Ya, dan lagi banyak lagi seperti itu. Apakah anak Tuhan kalah? Nah, ini kita coba lihat. Ini terjadi satu gambaran. Jadi gini, hati-hati, kita wahyu itu bukan menceriakan nanti, bukan. Tapi kita wahyu itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau nanti orang tidak siap-siap, betul ya? Tapi kalau kita dikasih tahu seperti ini kan kita tahu, oh siap, ini aku menghadapi ini semua, ngerti ya? Iblis itu geraknya bukan nanti, sekarang dia sudah bergerak. Nah, dia lakukan hal itu, banyak sekali orang yang dibunuh, banyak sekali orang yang ditekan. Pada waktu zaman dulu, ya zamannya para rasul, dibakar hidup-hidup, ditarik kuda tubuhnya sampai putus semua, digantung, dipenggal. Apakah anak Tuhan menyusut? Enggak, anak Tuhan makin berkembang, makin luar biasa. Iblis tak kurangan akal, ngerti? Jadi pertama kali yang dia lakukan, bagaimana rencana Tuhan melalui Kristus ingin digagalkan, dia kalah, ya. Terus dia pakai cara bagaimana anak Tuhan ini dihajar, dibunuh, diapain, supaya gak mau mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia gagal lagi karena anak Tuhan makin berkembang luar biasa. Dia pakai cara lain lagi. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11. Sebentar. Tadi Wahyu pasal 13 ayat 7 akan saya bacakan. Pasal 7 dulu. Dan ia diperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku, umat, dan bahasa, dan bangsa. Jadi iblis ini memang dikasih kekuatan. Tuhan izinkan untuk lakukan hal itu semua. Ya, tapi dia gagal. Gagalnya apa? Anak Tuhan bukan makin menyusut, berkembang. Nah sekarang lihat ayat 11. Dia pakai cara lain lagi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi yang tadi keluar serem-serem, sekarang yang keluar seperti seekor anak domba. Jadi dia seperti siapa? Kalau dulu nabi, domba berbicara tentang siapa? Kristus. Bisa seperti Kristus kalau digambarkan, dia bisa lakukan mujizat, bisa macam-macam. Wah, luar biasa, dia bisa melakukan hal-hal yang spektakuler di rumah Tuhan. Karena apa? Dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Cara mendeteksinya bagaimana? Kalau dia itu bukan anak domba sesungguhnya. Cara mendeteksinya bagaimana? Kalau dia itu bukan seorang yang Tuhan pakai benar. Kalau cuma dilihat dari cara dia melakukan mujizat, cara dia berjalan, tidak bisa tahu.
cara dia dalam kehidupannya sehari-hari, wah mungkin luar biasa. Mungkin bisa jadi, wah orang bisa kagum dengan dia. Benar ya? Tapi yang harus kita cermati apa? Dikatakan apa? Ia berbicara seperti seekor naga. Dari apa? Ajarannya itu menunjukkan adalah sesuatu naga. Sesuatu yang datangnya dari kuasa iblis. Yaitu nabi palsu. Jadi setan dengan cara yang seperti itu lagi. Benar ya? Banyak itu. Nabi-nabi palsu pada waktu Rasul Paulus menghadapi jemaat di Galatia yang sudah mengajarkan Injil sedemikian rupanya, didatangi oleh orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen mengajarkan Injil lain. Bahkan Paulus ngomong, kalau yang dia ajarkan itu bukan Injil sesungguhnya tetapi Injil lain, terkutuk dia, anatema. Wah, kelihatannya ngajarnya baik. Kamu jadi anak Tuhan, kamu harus seperti ini baik. Tetapi yang diajarkan itu bertentangan dengan Injil. Banyak sekali itu yang terjadi sekarang dalam kehidupan. Tapi gak usah khawatir. Anak Tuhan tetap kuat. Nanti diceritakan tetap kuat. Karena dikasih tahu semuanya pasal 13 ini. Yang terpenting, wah tetap kuat. Iblis diam? Enggak. Dia lakukan lagi satu atraksi yang sangat lebih kejam lagi, yaitu di dalam apa? Wahyu pasal 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawang itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, kalau kita lihat air itu nanti kita baca di bawah banyak airnya itu. Ini kan simbol-simbol toh. Air itu adalah bangsa-bangsa. Ya, pelacur besar itu siapa? Pelacur Babel. Babel itu kita tahu toh, yang selalu meninggikan dirinya, yang selalu mengutamakan kemewahan. Pelacur itu digambarkan memakai pakaian apa? Ungu, itu pakaian mahal, pakai emas, pakai apa, pakai cawang. Dan ini apa sih? Kita coba lihat ya. Ayat yang kedua. Saya singkat-singkatkan saja supaya mengerti ya. Ayat yang kedua. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Ini bukan berarti nanti akan datang seorang perempuan dan seluruh pemimpin presiden-presiden berselingkuh dengan dia. Bukan. Ngerti maksudnya? Ya. Perempuan wanita pelacur cabul ini, perempuan wanita pelacur ini menggambarkan apa? Kemewahan hidup yang mewah-mewah itu apa? Hedonis ya. Ya. Itu diterapkan di dalam kehidupan sekarang ini secara luar biasa. Orang-orang menerapkan itu, menguatkan hal itu. Dan setan itu kerjanya di sana sekarang. Yang utama duit. Yang utama kedudukan. Yang utama ini ditekankan sedemikian luar biasanya. Penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Akan dikatakan di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita pelacur dari kekejian bumi. Jadi ini menggambarkan gini. Kita jangan bayangkan betul-betul ada wanita, ya. Tapi ini kuasa gelap yang mana memberikan satu pengertian, memberikan satu masukan kepada orang-orang yang bukan anak Tuhan untuk mengutamakan apa? Kehidupan hedonis, kemewahan, apa luar biasa, hebat apa. Kita tahu Menara Babel, saya gambarkan ini ya. Orang-orang itu masa salah sih? Kelihatannya kan nggak salah toh? Membuat apa namanya? Bangunan yang tinggi menjunjung sampai tinggi luar biasa dengan satu tujuan apa? Sampai ke langit itu berarti apa? Ingin melawan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Benar ya? Seolah-olah ini loh aku hebat, aku mampu seperti gini. Firman Tuhan berkata, apa yang ditinggikan manusia, dikagumi manusia, itu Allah benci. Allah gak suka.
Artinya apa? Di dalam kehidupan itu kita tidak boleh merasakan ini yang paling hebat, aku paling hebat. Allah nggak suka. Tidak secara langsung sekarang gereja kayak apa? Banyak sekali nggak gereja. Rasanya kalau gerejanya itu paling bagus, paling hebat. Mungkin di Surabaya jemaatnya bisa puluhan ribu. Mungkin gerejanya paling hebat, paling luar biasa. Tujuannya satu, untuk dikagumi oleh manusia. Manusia sudah tidak sadar dengan hal itu, benar gak? Gereja semua sekarang rasanya hebat-hebatan, satu dengan yang lain. Waduh, beli sound system puluhan miliar. Beli apa? Gerejanya dibangun puluhan miliar. Gerejanya dihebatkan, dihebohkan luar biasa. Supaya orang yang datang di sana tidak berkata, Yesus adalah Tuhan yang patut dimuliakan. Tapi wah, gerejaku soundnya, wah gerejaku gedungnya, wah gerejaku WL-nya pakai penyanyi artis siapa, wah gerejaku pemain musiknya John Lennon mungkin, John Gomblo mungkin atau apa. Itu yang dibangga-banggakan luar biasa, tapi bukan yang diutamakan apa, di mana Tuhan ditinggikan. Ini sudah masuk di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi masih tetap ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan tidak pernah kalah. Ya. Tapi kuasa gelap ini bekerja di situ. Otomatis kita harus hati-hati. Karena banyak tuh anak Tuhan yang terpengaruh. Terpengaruh enggak? Anda datang ke tempat ini diajar firman Tuhan yang benar. Anda datang ke tempat ini mengerti firman Tuhan yang benar. Anda datang ke tempat ini memuji Tuhan yang benar. Tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak ribuan atau puluhan ribu. Mungkin gedungnya tidak sehebat itu. Mungkin sound systemnya tidak sehebat itu. Mungkin gak pakai videotron yang harganya mungkin ratusan juta. Tapi yang penting firman Tuhan diberitakan dengan benar gak? Tapi yang ada di dalam hati orang-orang yang sudah kebiasaan mengutamakan yang bukan di mana Injil yang diutamakan, tapi gedung, tapi kehebatan-kehebatan yang diutamakan. Pada waktu diajak ke tempat ini, pasti jangan diomong apa? Gak kerasan aku. Gak iso semangat. Audionya kok seperti gini. Orang-orang, wah gedungnya, Jadi datang ke gereja melayani Tuhan, bukan bagaimana Tuhan dimuliakan. Mulai diselewengkan. Mulai dibelokkan dengan satu tujuan, meninggikan dirinya sendiri. Padahal Kristus mati, apakah hanya untuk itu? Ini harus kita mengerti dengan baik dulu. Sehingga banyak sekali orang ditanyai, gerejamu di mana? GPPS Efrata, rasanya malu, jemaatnya berapa? Waduh, gak sampai 100. Waduh, dek jemaat dek gonku puluhan ribu. Mungkin yang main musik, keyboardmu apa? Roland piro, seri piro. Wah di sana, satu keyboard, mixer satu, berapa miliar. Kita keder kecil. Kalau dia tanya sama kamu gitu, tanya, kamu di sana diajari Injil apa? Malah gegeran, ngerti maksudnya? Kita tidak perlu seperti itu. Kepancing seperti itu kita tidak perlu. Yang paling penting kamu di tempat di mana Tuhan taruh kamu. Dan kamu di tempat di mana yang Tuhan taruh kamu. Imanmu bertumbuh dengan benar apa enggak? Kalau cuma sekedar datang di gereja senang seperti hura-hura. Ya percuma. Itu yang iblis lakukan saat ini. Gerakan ini. Ini di kitab Wahyu dijelaskan loh. Gerakannya semua. Pelacur besar. Kalau kita mau baca nanti di ayat yang mungkin ayat yang ke-8 atau ke-berapa saya lupa ya. Ke-8. Digambarkan kok kalau baca terus itu. Mereka pelacur besar itu siapa, pembesar-pembesar itu siapa, dan mereka itu seperti apa. Dikasih tahu semuanya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau kita mau melihat di dalam karya Kristus, di dalam Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5.
Kristus sudah menang. Ya, coba kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Pertanyaan saya kayak gini loh. Banyak orang berpikir, saya memang amil ya, bukan premil. Ya, saat ini, ya ini kerajaan 1000 tahun ini bagi kita. Tapi ada beberapa orang berpikir, nanti 1000 tahun itu. Nanti pada waktu Yesus datang, ya yang mati dibangkitkan. Gitu? Yang mati dibangkitkan, terus nanti memerintah bersama Yesus 1000 tahun di bumi. Pertanyaan kita, ini bertentangan enggak dengan firman Tuhan? Firman Tuhan berkata kok, umurmu 70 tahun, 80 tahun, luar biasa. Selebihnya kesakitan, benar enggak? Nah tapi kalau kita nanti 1000 tahun benar-benar, terus umur kita jadi berapa? Terus setelah itu bagaimana? Wah nggak mau tahu. Sebetulnya bukan seperti itu. Sebetulnya ada satu hal yang sangat luar biasa. Penggambaran saya sedang tidak mengekspos terlalu dalam. Cuma saya kasih satu gambaran-gambaran supaya kita bisa menerima dengan baik. Sebetulnya kita semua ini sudah mati enggak di dalam dosa? Mati toh? Tapi karena Kristus memberikan hidupnya bagi kita, supaya kita yang mati ini memperoleh hidup. Amin. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, pada waktu dia bangkit, ya, satu kemenangan yang terjadi bagi setiap orang percaya. Yaitu apa? Penebusan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dikatakan di dalam Efesus, pada waktu dulu kamu mati oleh karena dosamu. Tetapi karena Kristus kamu telah menerima, kamu telah dihidupkan. Hidupkan itu apa? Bangkit. Di dalam ayat ini dikatakan, kamu nanti bersama-sama dengan Kristus memerintah 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan secara literal, tetapi 1000 tahun itu berbicara saat ini yang tidak terbatas, yang kita tidak tahu sampai kapan Yesus datang kedua kali. Tapi saat ini kita memerintah bersama dia apa enggak? Nah, ini hati-hati, kita harus mengerti. Saat ini kita dikasih kuasa enggak sama dia? Kita kalau dikasih kuasa berarti kita ini bersama-sama dia dengan dia memerintah enggak? Dikasih kuasa untuk apa? Melawan si jahat. Ya, saya sedang tidak mengekspos dalam-dalam, cuma kita mengerti tentang itu aja. Bahwa Kristus sudah mati bagi kita, dan dia sekarang sebagai raja di atas segala raja, sudah terjadi enggak? Dan kita bersama-sama dia, dikatakan memerintah, itu dalam satu pengertian apa? Kita diberi kuasa untuk melawan si jahat. Coba kita mulai mikir dalam PL. Ada enggak kuasa mengusir setan? Coba cari ayatnya. Tapi kalau di PB, dikasih kuasa mereka untuk mengusir setan. Setelah Kristus mati. Kita dikasih kuasa untuk hal yang seperti itu. Karena itu bukan menjadi satu, yang menjadi satu barometer kita untuk kita merasakan kuasa yang diberikan bagi kita. Tapi yang lebih luar biasa lagi itu apa? Bahwa kita diberi kuasa untuk melawan si jahat di dalam kehidupan kita sendiri. Coba mulai kita bayangkan. Dalam kehidupan kita, sebelum Kristus mati di kayu salib, sebelum Kristus menggenapi apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita,
Seumpama hal itu belum terjadi, pada waktu kamu melawan kuasa dosa, apa yang akan kamu lakukan? Aku ini, dosaku ini kayak gini. Kayak apa ya ini ya? Kita mau melawan dengan apa? Perbuatan baik kita bisa beres? Kita mau melawan dengan segala kekuatan, dengan daya kita bisa membereskan itu semua? Rasul Paulus sampai ngomong kayak apa? Coba kita lihat. Kita lihat dulu. Di dalam kitab Roma, Roma pasal 7 ayat 5. Pelan-pelan aja, gak apa-apa kok. Ya, Roma pasal 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ini artinya apa sih? Coba semua lihat sini. Ini saya jelaskan sedikit satu-satu ya. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Artinya kayak gini. Sebelum ya, Injil itu hadir dalam hidup kita, sebelum kebenaran itu hadir dalam hidup kita, hati setiap orang percaya ini setelah jatuh dalam dosa memiliki pengetahuan baik dan jahat enggak? Memiliki toh? Hati nurani kita ini kan ada toh? Dan dikatakan sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Hukum Taurat ini berbicara apa? Perbuatan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi baik. Seolah-olah seperti gitu toh. Bisa kita lakukan itu? Bisa enggak? Supaya kita bisa menjadi baik, supaya kita bisa menjadi baik. Hukum Taurat itu merangsang kita untuk melakukan hal itu. Bisa enggak? Bisa. Tapi spiritnya salah. Kalau spiritnya salah, akhirnya sama saja dengan tidak benar. Bukan tidak bisa, tidak benar. Seperti ahli Taurat itu loh. Dia berusaha untuk berbuat segala sesuatunya berbuat baik. Bahkan jauh lebih luar biasa daripada kita. Terus terang aja ngomong. Dia makan saja seolah-olah untuk bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Dia takut nanti dihukum. Dia takut untuk nanti menerima hukum. Dia hati-hati sekali dalam hal itu. Bisa menyelamatkan dia? Enggak mungkin bisa. Nah, coba sekarang kita mulai masuk pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Terus kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-7 ini, ayat 13 sampai 15. Jika demikian, saya kembalikan dulu ayat yang supaya kita jelas. Ayat yang ke-5 tadi. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Artinya seperti ini, segala perbuatan kita yang ujungnya adalah tetap maut meskipun kita tahu yang baik dan yang jahat. Mereka semua yang belum mengenal Injil, yang belum percaya, mengenal apalagi mau percaya, mengenal aja belum. Ada satu kepastian enggak? Ada satu jaminan enggak bahwa mereka itu menerima hidup kekal? Tidak ada. Kenapa? Karena segala perbuatan mereka
apa yang mereka lakukan dalam kehidupan yang kelihatannya baik, mereka pun tidak bisa menimbang bahwa ini benar. Nggak bisa. Karena apa? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ya, sebelum Injil itu kalau hadir dalam kehidupan mereka, tidak ada satu kemampuan, ya, untuk mengerti kebenaran. Segala hal yang baik, segala hal yang jahat itu cuma diukur di dalam dirinya sendiri. Kebenaran itu benar-benar terjadi saat Kristus hadir dalam hidupnya. Coba kita nanti lihat kembali. Ayat yang ke-13 sampai 15. Makin jelas. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Taurat itu ya. Jadi hukum Taurat itu kan memberitahu toh, ini baik, ini jahat. Baik dia itu. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Jadi hukum Taurat itu diberikan. Ini loh, kamu harus berbuat ini, kamu harus ini, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Ini dikasih tahu seperti itu menjadi satu kematian bagi dia. Tidak. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Bahwa apa? Kita ini gak mampu melakukan hukum Taurat itu. Gak mampu kita ini bisa melakukan hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita gak mampu karena kita sudah di dalam perhambaan dosa. Untuk menyelesaikan perhambaan dosa itu gak mampu kita untuk bisa menebus dengan segala perbuatan kita. Gak mampu kita itu. Saya ulangi. Jika demikian apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Dia ngomong, enggak. Kalau menjadi satu kematian, salah. Karena apa? Hukum Taurat diberikan dengan satu tujuan baik. Karena melalui hukum Taurat itu kita bisa tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dengan kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa, kita perlu hukum kasih karunia, perlu Kristus. Tanpa kita mengerti hukum Taurat, kita tidak perlu Yesus. Sayangnya semua agama cuma bekerja, cuma berusaha menyelesaikan tetap melalui hukum Taurat. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi hukum Taurat itu bekerjanya supaya kita ini makin tahu bahwa kita ini adalah orang yang berdosa betul-betul. Karena apa? Dengan adanya hukum itu kita makin tahu, oh aku ini adalah orang yang sangat berdosa karena aku tidak bisa melakukan semua hukum itu. Gak mungkin kita bisa melakukan hukum itu dengan segala kekuatan kita, dengan segala kemampuan kita. Gak mungkin bisa. Kenapa kok gak bisa? Nanti akan dijawab. Kita teruskan dulu. Roma pasal 7 ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini satu pengakuan di mana manusia tidak berdaya untuk menghadapi dosa. Karena apa? Kalau di ayat yang di atas, dia tahu hal ini baik, tapi dia nggak mampu untuk melakukan karena dia sudah dikuasai oleh dagingnya dagingnya bergerak. Dia nggak mampu melakukan hal itu. Jadi jelas sekali di dalam Roma pasal 7 ayat 17 ini pembuktian bahwa manusia nggak berdaya hadapi dosa.
Kita coba lihat di dalam Roma pasal 7 ayat 24. Makin jelas. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Manusia enggak berdaya hadapi dosa. Kalau Roma pasal 7 ayat 17, sebab kita telah menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu artinya apa? Kita ada di dalam kuasanya. Nah, ini coba kita mau pelan-pelan ya. Bedanya apa kalau kita ini hamba dosa? Hamba dosa. Ini saya sekarang mau praktek dalam otak kita semua ya, akal budi kita. Bedanya apa? Kalau kita hamba dosa, kita ada di dalam kuasa dosa. Dan Paulus ngomong, aku gak berdaya menghadapi ini semua. Pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gak bisa. Gak ada jalannya toh. Betul-betul gak bisa. Ya, sekarang ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Ini akal budi melayani hukum Allah apa? Spirit kita ya melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Tubuh insan ini apa? Tubuh ini loh yang daging ini loh. Melayani hukum dosa itu apa? Hukum apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik enggak? Baik. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan yang baik itu dengan spirit yang benar di dalam hukum apa? Hukum Allah. Ngerti maksudnya ya? Jadi dengan akal budiku, akalnya ini loh. Melayani apa? Hukum Allah itu apa? Tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan dosa selain Kristus. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, Rasul Paulus ngomong toh, segala perbuatan baikmu, bahkan sampai membakar dirimu pun, kalau bukan karena Kristus, tidak ada arti ya sia-sia. Kalau kamu berusaha untuk melakukan hal yang baik, menuruti segala hukum Taurat, tapi spiritmu bukan karena Injil, kamu gak bisa menyelesaikan itu. Sia-sia. Nah sekarang faedahnya apa sih? Kalau di dalam Kristus, kita bisa menyelesaikan. Untungnya apa? Hebatnya apa di dalam Kristus itu? Dengan spirit yang benar, untungnya apa dalam kehidupan kita? Bedanya apa? Bedanya apa ya? Kita dengan mereka. Mereka kan spiritnya tidak sama dengan kita tuh. Kalau mereka melakukan hukum Taurat enggak? Mereka berusaha baik, mereka berusaha memberikan sedekah, mereka berusaha melakukan segala sesuatu yang baik. Kelihatannya supaya kelihatannya baik luar biasa. Benar enggak? Tetapi spiritnya sama dengan kita enggak? Hukum Allahnya sama enggak? Enggak sama, hukum Allahnya mereka bagaimana? Timbang-timbang, benar dah. Tapi hukumnya Allah kita bagaimana? Kristus yang memberikan hidup bagi kita. Sehingga kalau itu yang ada dalam hati kita, Tuhan Yesus ngajari apa? Kalau ada orang berbuat dosa sama kamu mengampuni dia berapa kali? 7 kali itu tidak terbatas. Karena apa? Seperti itu. Karena kita merasakan sebetulnya kita ini tidak layak menerima pengampunan dari Allah. Tapi kalau Allah mau mengampuni kita, masakah kita tidak bisa mengampuni sesama kita? Itu hukum Allah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau dengan spirit yang seperti itu, adakah kita hitung orang ini sudah seperti ini? Mataku dicokel satu, hukumnya aku nyokel matanya
Satu, kan enggak anu toh, kan enggak apa namanya? Kan adil loh. Tapi Allah kan tidak memberikan hukum yang demikian dalam kehidupan kita. Kalau ini yang menjadi spirit kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada siapapun juga. Baik istri kita, baik suami kita. Sehingga di dalam tentang pengertian suami istri, 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya melalui ketundukanmu, suamimu bisa melihat Tuhan. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, spirit kita yang terjadi, mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang baik dengan satu spirit yang seperti itu. Adakah kita bisa putus asa? Gak mungkin bisa kita putus asa menghadapi suami yang bengis, menghadapi suami yang bencana, menghadapi istri yang bengis, menghadapi istri yang bencana, menghadapi orang sekitar kita tentang kebencian itu dulu. Bisakah kita putus asa? Enggak bisa, karena tujuannya satu, untuk Kristus. Menghadapi kehidupan sosial, adakah kita putus asa? Aku sudah berusaha seperti ini, aku sudah taat kepada Engkau, aku sudah beribadah dengan baik, kenapa kok gak diturunkan berkat? Tujuan ibadahnya, kalau spiritnya benar, bisakah kita menjadi lemah? Enggak bisa. Ini yang ingin Tuhan tekankan di dalam kehidupan orang percaya. Itu memberikan satu pengertian, kalau dulu kamu hamba dosa, tetapi kamu sekarang hamba kebenaran. Bukti apa kebenaran itu apa? Ya, ini janji Tuhan diberikan bagi setiap orang percaya melalui Injil Yohanes pasal 14. Kita baca mulai ayat 16. Ini baru masuk khotbah saya, tadi itu masih pendahuluan. Supaya kita ngerti seorang penolong itu tujuannya apa dalam kehidupan kita. Kalau enggak, perlunya apa Roh Kudus? Perlunya apa seorang penolong di dalam kehidupan kita? Benar enggak? Nah, sekarang kita mulai mengerti toh. Enggak mampu kita tanpa Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Tanpa penyertaannya Dia, mampukah kita mampu menghadapi dosa? Mampukah kita menghadapi kuasa yang tidak mau berhenti menyerang kita itu? Tadi kitab Wahyu kan dijelaskan toh, iblis itu berupaya, berusaha untuk menghancurkan keturunan perempuan itu. Kita ini keturunan perempuan itu enggak? Selama kita masih ada di dunia, dia itu caranya bermacam-macam. Melalui apa? Kelicikan, kesombongan, apa dia mancapkan terus. Dan itu bisa terjadi bukan diri kita saja. Tetapi bukan lawan, tetapi orang yang ada di sekitar kita. Benar? Bisa kita, bisa orang di sekitar kita. Istri kita, suami kita, orang di sekitar kita. Bisa dipakai iblis untuk menghancurkan kita, bisa enggak? Bisa, tetapi ingat, kalau engkau memang anak Tuhan, kalau engkau memang sudah menerima kuasa, dan kuasa itu sudah dinyatakan di kayu salib, pada waktu Yesus mati, Yesus memberikan hidup bagi kita, dan tirai itu robek, kita bisa datang di hadapan Tuhan. Amin. Dalam satu pengertian dijanjikan, Roh Kudus diberikan kepadamu dan Dia menyertai kamu, tidak secara langsung. Kita sekarang tahu Roh Allah itu, Roh Kudus itu siapa? Itu Allah sendiri toh, juga Allah toh. Kalau Dia diberikan kepada kita, berarti kita ini adalah baitnya. Baitnya adalah artinya apa? Tempat di mana Dia ada di dalam diri kita. Kita bersama dengan Dia. Menghadapi kuasa apapun juga, kita mampu enggak? Pasti mampu. Oleh karena itu diberitahu oleh Rasul Paulus, hei iblis, di mana sengatmu? Itu dia bisa ngomong kayak gitu karena apa? Karena Kristus sudah hadir di dalam hidupnya. Dan pernyataan bahwa Kristus sudah hadir dalam hidupnya itu dinyatakan apa? Setiap orang percaya saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupmu. Amin. Dan kalau roh itu ada dalam kita, dikatakan apa?
Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Tujuannya apa? Supaya kita ini menang bahkan lebih daripada pemenang. Kita lihat ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Di dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada Roh Kudus juga dalam diri kita. Kok kita bisa tahu dari mana? Waduh, ya itu pada waktu aku nyari jalan, bingung, moro-moro tanganku bisa dimenggokno. Terus ketemu jalan nih, ini pimpinan Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus, peta. Kalau Roh Kudus itu bukan seperti itu, men. Roh Kudus itu bukan seperti itu. Pada waktu kita menghadapi satu masalah yang besar, dan kita dikuasai oleh dosa, dan kita ditekan oleh dosanya membuat kita jadi gelisah. Firman itu mulai berbicara dalam kehidupan kita. Dikatakan roh penolong, roh penghibur. Dia akan berkata-kata melalui firman. Bukti apa? Coba kita baca. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Terus, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sampai dengan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, perintah Allah itu ada di mana? Firman Tuhan, ya. Setiap firman Tuhan itu perintah Allah. Kalau kita selalu ada di dalam firman Tuhan, ya, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Selalu kita bisa merasakan dia hadir dalam hidup kita. Selalu kita bisa merasakan dia berbicara dalam hidup kita. Selalu kita akan merasakan dia sebagai penolong dalam hidup kita. Di saat kita merasakan kebenaran firman itu berbicara dalam kehidupan kita, menolong kita. Itu tanda Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Itu gunanya Roh Kudus dalam hidup kita. Saya bisa bayangkan loh ya, kita ini adalah manusia-manusia yang lahir di dalam anugerah yang sangat luar biasa. Benar gak? Saya bisa bayangkan Abraham, bukan Abraham Samad ya. Abraham, pada waktu dia disuruh keluar dari Mesopotamia, dia jalan di padang gurun. Dia di daerah sana itu enak loh, rumahnya dia itu kaya loh ya. Dia jalan tidak tahu situasi kayak apa. Firman Tuhan belum ada. Rasanya kayak apa? Aduh ini kayak apa ya? Ini kayak apa ya? Bener gak? Dia bingung luar biasa. Tapi Allah menyertai dia gak? Allah pada waktu itu berbicara ngomong toh. Bram, kamu gak usah takut. Kamu akan nanti tak kasih ini, tak kasih ini. Terus kita merasakan, coba aku. Kayak Abraham gitu, tidak ngomong gitu, aku ya tetap kuat. Kan kayak gitu toh. Sekarang dia tidak ngomong sama aku. Kita boleh ngomong kayak gitu enggak? Kenapa? Dia ngomong ini sampai saat gini tebele ini loh. Misal. Dia ini bicara tidak berhenti. Cuma kamu yang tidak mau baca dan kamu tidak mau mengerti. Abraham mungkin cuma dikasih tahu, Bram, kamu gak usah khawatir.
Nanti melalui keturunanmu semua ini digini-gini kan, kamu pasti gini, kamu akan jadi bangsa yang luar biasa. Dia ngomong sama kita enggak, sudah kayak gitu semua. Ini dia ngomong, kamu enggak usah khawatir, aku menyertai kamu senantiasa. Bener enggak? Apapun, aku ada di sampingmu. Bener enggak? Loh iya, tapi kiran tulisan, enggak denger. Kalau kamu kepingin denger, mati cepet. Gemes saya, ngerti? Nanti kamu denger di neraka. Ini loh, kamu sudah denger omonganku, sekarang kamu di neraka. Kamu tidak melihat tapi percaya. Karena kita sudah diberi firman Tuhan yang benar. Amin. Kalau ini kita ngerti dengan baik, di saat kita menghadapi kehidupan ini. Mungkin kamu menghadapi problem yang sulit. Aku tidak tahu problem apa. Tapi tiba-tiba firman itu berbicara. Bersyukur, nangis, oh Tuhan kamu kok baik. Selalu ngomong sama aku. Tapi kalau dia tidak pernah bicara, nangis, oh kenapa aku tidak bicara? Baca firman. Renungkan firman dengan baik. Dia selalu berbicara bagi kita. Amin. Ayat 22. Mau habis ini ya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Kan itu kan ngomong ke Tuhan, aku akan menyertai kamu gini. Salah satu muridnya ngomong, loh kamu kok cuma sama aku toh, enggak seluruh dunia sih kamu ngomong. Kayak gitu toh. Harusnya kamu kan ngomong sama seluruh dunia. Ya, kita ingat semua. Ada firman yang berkata apa? Di Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Artinya apa? Gak semua orang dipilih. Kalau ada yang dipilih berarti ada yang tidak dipilih. Dan kalau sekarang dia ngomong toh, kamu gak usah khawatir nanti aku akan menyertai kamu. Dan sekarang kita sudah mulai mengerti toh, tanda dia menyertai kita, tanda dia ada di dalam kehidupan kita. Bukan cuma kita ini ngerti firman Tuhan. Bukan cuma kita memiliki pengetahuan firman Tuhan. Apakah firman itu betul-betul hadir di dalam kehidupan kita, itu yang lebih nyata. Karena banyak orang belajar firman, banyak orang pinter, banyak orang luar biasa. Tetapi firman itu tidak pernah hadir dalam hidupnya. Itu yang bahaya. Tetapi kalau kita bisa merasakan dalam kehidupan kita, yang sepele saja gitu loh. Ngerti maksudnya? Pada waktu ibadah, hati kita benar-benar untuk Tuhan. Amin. Pada waktu menyembah, benar-benar untuk Tuhan. Pada waktu datang ibadah, benar-benar kita ini merasakan hadirat Tuhan. Bukan, sih ngomong gitu-gini. Padahal ini firman Tuhan. Tanpa terasa. Dia mulai bicara dalam kehidupan kita terus. Dalam apapun juga. Dalam posisi, mungkin posisi susah. Kita bisa merasakan hadiratnya. Tapi posisi senang, apakah kita merasakan hadiratnya? Harusnya tetap. Karena dikasih tahu, dalam situasi apapun juga dia ada dalam hidup kita. Dan kalau itu ada, berarti kita termasuk orang yang dipilih. Gak semua orang dipilih. Kalau sudah merasakan dipilih, senang gak? Mungkin saat ini Anda keadaan susah. Waduh, aku sakit yang sangat luar biasa. Yang mungkin divonis ini atau menghadapi situasi yang gak enak dalam keluarga. Lagi galau, gak karu-karuan, pusing. Tiba-tiba firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan apa hidupmu, jangan ini. Dan kita mulai dihibur. Bukan itu yang menjadi kekuatan kita. Tetapi ada ayat-ayat lain yang menyertai apa? Itu menandakan bahwa kita adalah orang yang dipilih Allah. Amin. Kalau Allah yang memilih, tidak mungkin keliru. Kalau Allah sudah memilih, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan. Kalau Allah sudah memilih, Dia akan menyertai kita dengan segala hal. Kalau tujuan kita ini baik, supaya mungkin suami kita supaya bertobat, mungkin istri kita bertobat, mungkin orang di sekitar kita supaya bertobat menjadi pergumulan kita, kamu gak usah khawatir. Pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Amin. Ini akan menjadi penghiburan, Dia akan bekerja terus. Dia akan
berbicara terus dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu kekuatan, hiburan. Dan ini kita akan apa? Berkata apa? Yes. Yang nomor satu, aku bisa merasakan bahwa aku adalah umat pilihan Allah. Buktinya apa? Di saat galau, dia berbicara. Di saat aku susah, dia berbicara terus. Melalui firman-Nya, melalui perkataan firman-Nya. Menghibur aku, memberikan kekuatan kepadaku. Oh Tuhan, terima kasih. Berarti aku ada orang pilihan-Mu. Dan kalau aku orang pilihan-Mu, aku gak perlu khawatir lagi. Karena Engkau akan melakukan segala sesuatu supaya aku tetap kuat di dalam Engkau. Ini menjadi satu pegangan. Yang kedua, kalau aku menjadi orang pilihan-Mu, ini yang menjadi kerinduanku bagi orang sekitarku supaya dia bisa mengenal Engkau. Aku akan tetap kuat menunjukkan bahwa aku adalah anak Tuhan. Supaya melalui perbuatanku, dia bisa melihat Tuhan melalui hidupku. Itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu kalau hadir dalam kehidupan kita akan ngomong, yes Tuhan, terima kasih. Dari ayat 22 tadi kita baca terus coba. Yohanes 14 ayat 22 tadi ya. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Bukti, saya ulangi lagi, bukti bahwa kita mengasihi dia, bahwa kita adalah orang yang menerima kasih karunia-Nya, itu apa? Pasti menuruti firman-Nya. Terus 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku, dan firman-Nya kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26 terakhir, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sesuatu yang sangat luar biasa, janji Tuhan. Ini kita bisa ngomong seperti apa? Kita bisa baca seperti ini dan kita bisa merasakan bahwa dia berbicara dan dia akan menjadi penghibur. Dia akan menjadi mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Yesus katakan. Dia berbicaranya hanya satu, melalui apa? Firman-Nya. Jangan melalui nubuatan orang-orang yang tidak jelas. Ngerti maksudnya? Wah, ini Roh Kudus berbicara, kamu nanti akan seperti ini, seperti ini. Kalau kamu pasti akan masuk ke surga karena kamu percaya Yesus, percaya itu sesuai dengan firman-Nya. Benar gak? Tapi kalau dia ngomong, ya kamu besok akan dapat mobil karena kamu mengasihi Tuhan. Tidak ada firman-Nya, jangan percaya. Ya, Roh Kudus ini berbicara, kamu nanti keluar dari tempat ini, kamu akan ketemu dengan seseorang. Itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudus. Karena firman Tuhan tidak ada bicara seperti itu. Barometernya tetap firman. Kalau ini kita pegang dalam hidup kita, niscaya pasti kita bahagia. Damai sejahtera melampaui akal, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Orang lain ngomong, orang ini menghadapi situasi yang berat kok bisa tenang. Kok bisa santai, kok bisa tidak goyang hatinya. Kenapa? Dia tidak tahu, kita ada seorang yang menyertai kita, yaitu siapa? Allah sendiri. Dia selalu berbicara dan dia selalu menghibur kita. Orang lain berbicara, kok bisa ya, melampaui akalnya orang-orang yang normal. Karena dia tidak tahu bahwa yang memimpin kita ini bukan yang tidak normal, tetapi melampaui mereka hikmat yang diberikan bagi kita. Amin. Ya, ini kita pegang. Ini membuat kita sukacita luar biasa. Dunia boleh gonjang-ganjing, situasi boleh berat, tetapi Yesusku tetap ada dalam diriku. Ini yang memberikan kita kekuatan. Amin, firman Tuhan.